Dan saya yakin sampai detik ini, apalagi kemarin Bu Mega, Ketua Umum PDIP, bilang jangan keburu-buru, tenang, cari momentumnya. Nah ini kan problemnya cuma momentum yang dibutuhkan oleh PDIP. Bu Mega dan PDIP-nya mungkin, saya nggak tahu atau dalam tahun ini atau nanti pas momentumnya tanggal ulang tahunnya PDIP di bulan Januari awal tahun. Nah, momentum-momentum ini ya saya nggak tahu lah mereka cara berpikirnya seperti apa, karena mungkin mereka punya momentum hari, tanggal, bulan itu menjadi pertimbangan. Tapi secara elektabilitas dan elektoral, saya yakinin bahwa Mas Ganjar ini akan diusung oleh PDIP, dan nggak akan lari kemana-mana PDIP. Karena mau siapa lagi hari ini yang secara elektabilitas kemudian elektoral yang cukup signifikan, dan ini akan menjadi pertimbangan buat PDIP itu sendiri kalau seandainya PDIP mau menang hat-trick. Partai pasti rasional, pasti juga berharap ada efek elektoral ketika mencalonkan seorang capres. Dan efek elektoral ini kan bisa diukur dari seberapa tinggi elektabilitas capres yang ada. Kalau elektabilitasnya rendah, ya efek elektoralnya juga rendah kan. Terbukti dari beberapa data survei, misalnya pemilih PDIP yang memilih Ganjar lebih tinggi dibanding dengan calon-calon dari kader PDIP yang lain. Artinya efek elektoralnya akan jauh lebih tinggi kalau seandainya PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo. 68,5% pemilih PDI Perjuangan memilih Ganjar Pranowo. Ini luar biasa. 68,5%. Jadi kalau ada 100 orang simpatisan atau pemilih PDI Perjuangan, ya ada 100 ini, 68,5 orangnya itu semuanya memilih Ganjar. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei nasionalnya terkait Pilpres 2024 pasca Rakernas Projo pada Mei 2022 kemarin. Dalam survei itu, pemilih PDI Perjuangan lebih banyak memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden meneruskan Pak Jokowi ketimbang Ketua DPR Puan Maharani. Ganjar bakal dideklarasikan Capres PDIP 10 Januari 2023. Relawan Ganjar meyakini PDI Perjuangan bakal mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun depan. Deklarasi Ganjar itu dinilai akan dilakukan tepat saat HUT PDIP pada 10 Januari 2023. Ketua Umum Ganjar Pranowo atau JP Mania, Immanuel Ebenezer mulanya mengungkit pernyataan Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri yang menyampaikan pengumuman capres usungannya hanya soal waktu. Kita sebagai pendukung Ganjar harus yakin pasti dapat tiket. Kedua, kita harus lihat apa yang pernah disampaikan Ketum Umum Megawati sebagai pemegang mandat dari hasil Kongres. Beliau selalu menyampaikan bahwa pada saatnya PDIP akan mengambil keputusan penting buat Republik ini, hanya menunggu soal momentum, kata Noel saat dihubungi Senin 14 November 2022. Noel menilai momentum yang pas yakni di awal tahun 2023, tepatnya di hari perayaan HUT PDIP. Saya melihatnya momentum yang pas adalah di awal tahun 2023, yaitu momentumnya di saat ulang tahun PDIP. PDIP akan menghadiahkan bangsa ini pemimpin yang terbaik dari kader-kader terbaik PDIP, yaitu Mas Ganjar, ungkapnya. Menurut Noel, peta koalisi nantinya tidak akan berubah jika PDIP memutuskan mencapreskan Ganjar. Parpol-parpol di koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar, PAN, dan P3 dinilai bakal melebur berkoalisi dengan PDIP. Peta koalisi tidak akan berubah. PAN sudah pasti mengikut Mas Ganjar, P3 dan Golkar juga pasti mengikut, ungkapnya. Ia memprediksi akan ada 3 poros koalisi yang nantinya bakal berkontestasi di 2024. Menurutnya, selain Ganjar, ada Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan maju sebagai capres. Saya melihat nanti kan kemungkinan ada 3 kandidat, PDIP dengan Mas Ganjar, kemudian Gerindra dan PKB dengan Pak Prabowo, Nasdem dan kawan-kawan dengan Mas Anies. Dari 3 ini kan kita berharap dari kandidasi ini mereka menawarkan program, kata dia.
Soal sosok cawapres, Noel menilai harus memiliki insentif elektoral yang tinggi. Ini kan soal nanti komposisi wakil presidennya. Pasti wakil presidennya juga tidak mungkin tokoh yang tidak punya dampak elektoral dan juga tidak memiliki elektabilitas. Dua faktor ini penting menjadi pertimbangan untuk ikut kontestasi di 2024 karena menjadi penentu suara, ungkapnya. Relawan Toraja Utara gelar doa bersama dukung Ganjar Pranowo di 2024. Mak Ganjar Sulawesi Selatan mengadakan doa bersama di Kabupaten Toraja hari ini. Acara tersebut bertujuan untuk kemajuan bangsa dan mendukung Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. Koordinator Mak Ganjar Sulawesi Selatan, Siti Fatimah mengatakan ada ribuan emak-emak yang turut ambil bagian dalam momentum tersebut. Para relawan menyelipkan doa agar mendapatkan pemimpin terbaik untuk menahkodai Indonesia, mampu menjawab tantangan ke depan dan fokus mensejahterakan masyarakat. Setelah menelaah lebih jauh, ternyata ada satu nama yang kami rasa cocok untuk memimpin Indonesia dan mampu mensejahterakan rakyat Toraja Utara, yakni Ganjar Pranowo, kata Siti dalam keterangan tertulis Senin 14 November 2022. Menurutnya ada sejumlah alasan relawan mendorong Ganjar untuk maju di Pilpres 2024. Salah satunya karena sosok tersebut dinilai memiliki karakter yang baik. Ia menilai Ganjar merupakan sosok yang jujur, santai, dan apa adanya. Hal itulah yang menjadi daya tarik para relawan mendukung Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ini merupakan figur yang apa adanya, angkas dalam menghadapi suatu permasalahan, inovatif, serta pendekatan humanis dengan masyarakat ini yang sangat kami sukai, jelasnya. Ia menambahkan pengalaman Ganjar dalam menjaga ketahanan pangan juga sejalan dengan mayoritas profesi yang dijalankan oleh para wanita di Kabupaten Toraja Utara. Selama periode kepemimpinan di Jawa Tengah, Ganjar mengoptimalkan program Kartu Tani agar memudahkan para petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 2,5 juta dari 2,8 juta petani memiliki Kartu Tani. Ganjar juga membuka posko pelayanan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perkebunan yang tersebar di 35 kabupaten atau kota. Menurutnya, langkah itu sebagai bentuk pengawasan agar penyalurannya tepat sasaran sekaligus sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan, serta terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidak produktif untuk meningkatkan komoditas pangan. Pak Ganjar selama ini menunjukkan perhatiannya terhadap sektor pertanian dan perkebunan lewat sejumlah program, seperti Kartu Tani, hingga yang terbaru beliau berhasil membangun 1.135 embung untuk irigasi dan air bersih di Jawa Tengah, jelasnya. Sementara itu, seorang relawan sekaligus pendeta Orliana Sangka mengatakan dirinya mendukung Ganjar Pranowo karena sosok tersebut mampu merangkul semua golongan. Hal tersebut ia rasakan ketika menghadiri musyawarah di salah satu gereja di Jawa Tengah. Kami pernah mengadakan musyawarah besar di Semarang. Kebetulan Pak Ganjar yang membuka acara dalam sinode atau rapat. Sejak itu, saya merasa terpihak dengan Pak Ganjar. Saya berdoa kiranya ke depan apa yang menjadi cita-cita masyarakat untuk menjadikan Ganjar Presiden 2024 dapat terwujud, tutupnya.